Pada umumnya sebuah penelitian berangkat dari masalah. Penelitian biasanya diawali dengan masalah karena pada hakikatnya kegiatan penelitian antara lain mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, langkah pertama dalam penelitian adalah mencermati dan menilai apakah masalah yang diajukan layak untuk diteliti. Selain itu, dapat dipertanyakan apakah masalah utama yang biasa disebut sebagai variabel terikat memang penting untuk dipecahkan. Menguraikan masalah penelitian di latar belakang masalah adalah bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Peneliti harus mampu menjelaskan fenomena yang terjadi di populasi penelitian yang disebut praksis fenomena. Dari fenomena tersebut kemudian peneliti menarik ke dalam praksis konseptual yang disebut variabel terikat atau dependent variable. Dependent variable apa yang penting untuk diteliti sehingga fenomena di populasi dapat diselesaikan. Setelah menetapkan dependent variable sebagai fokus penelitian, kemudian peneliti menguraikan dengan cara mendemonstrasikan novelty atau state of the art yang merujuk kepada hasil-hasil penelitian sebelumnya. Banyak peneliti salah paham, yaitu memulai penelitiannya dengan menetapkan judul terlebih dahulu. Penetapan judul sangatlah mudah dilakukan ketika latar belakang masalah telah dinyatakan layak diteliti. Kelayakan masalah penelitian nampak ketika peneliti menemukan suatu fenomena yang didukung dengan data. Berbagai data tentang populasi tersebut kemudian dimaknai menjadi informasi penting. Dari berbagai informasi kemudian distrategikan yang kemudian disebut dengan knowledge. Melalui pengamatan yang cermat tersebut disebut objek material dan selanjutnya ditentukanlah objek formal suatu fenomena. Objek material ialah sesuatu atau objek yang diamati, diselidiki, dan dipelajari. Objek material adalah segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam kenyataan empiris, dalam pikiran, maupun dari hasil penelitian sebelumnya. Sedang objek formal adalah hakikat dari objek material tersebut. Setelah menjelaskan latar belakang masalah yang layak diteliti, kemudian saatnya mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah gambaran penguasaan peneliti tentang kondisi populasi yang sedang diteliti. Dapat dikatakan bahwa identifikasi masalah adalah rincian anatomi masalah secara detail yang telah diuraikan di latar belakang masalah. Disebut anatomi masalah karena uraian setiap identifikasi masalah adalah menjelaskan fenomena secara jelas dan detail serta lebih dalam. Caranya adalah dengan membenturkan berbagai gejala, saling mencocokkan berbagai kondisi, merujuk pada hasil penelitian yang lalu, dan saling mengamati berbagai kejanggalan dan kecenderungan tentang sesuatu. Semua penjelasan tersebut diuraikan panjang lebar dan akan disebut hasil identifikasi masalah jika di akhir penjelasan tersebut diakhiri kalimat tanya yang mengarahkan kemungkinan munculnya masalah yang diajukan peneliti. Oleh karena itu, sebaiknya dalam mengidentifikasi masalah tidak diperkenankan langsung memberikan pertanyaan sebagai gambaran rumusan masalah. Apakah pada saat mengidentifikasi masalah diperkenankan memiliki fokus yang berbeda-beda? Jawabannya bisa. Kumpulan identifikasi masalah yang disusun dengan baik dan sistematis, peneliti akan memiliki banyak fokus masalah yang penting dan layak diteliti. Fokus masalah secara konseptual adalah dependent variable. Secara teoritis pada dasarnya latar belakang masalah hanya memiliki satu fokus persoalan, namun tidak tertutup kemungkinan akan muncul dua atau lebih fokus persoalan. Hal itu dimungkinkan karena dalam memandang suatu persoalan atau merespon permasalahan sangat tergantung dari sudut pandang peneliti.
Sudut pandang yang berbeda-beda akan dapat melahirkan fokus persoalan yang berbeda-beda. Ketika fokus persoalan ternyata berbeda-beda, maka secara otomatis dependen variabel akan berbeda. Namun yang jelas, peneliti di akhir identifikasi masalah harus mampu memberikan batasan masalah yang disertai alasan konseptual atas masalah yang dipilih. Tentunya dalam pembatasan masalah, peneliti membatasinya dengan mengacu pada sejumlah identifikasi, disertai argumentasi teoritis mengapa identifikasi tersebut yang diambil untuk didalami dalam penelitian ini. Artinya, peneliti harus menentukan pokok persoalan penelitian yang layak dan menarik hatinya. Kelayakan masalah juga sangat menentukan bobot penelitian itu sendiri, baik dari latar belakang masalah sampai implikasi penelitian. Mungkin analisis datanya sangat canggih, tetapi jika masalah penelitian tidak layak diteliti, maka semua hasil penelitian kurang memiliki makna yang dalam. Kelayakan masalah dapat diartikan layak diteliti karena memang dampak dari hasil penelitian akan membuka suatu misteri. Kelayakan dapat dilihat dari rasa penasaran tentang masalah tersebut dan ingin melihat jawabannya. Layak karena ingin memperbarui sesuatu, layak karena ingin memetakan kondisinya, apakah sama dengan teori. Layak karena ingin menjawab pertanyaan apakah kondisi teoritis telah ada di populasi, dan lain-lain. Pemilihan dan perumusan masalah adalah salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam suatu penelitian.